Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib Bani Muhammad yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini sudah merupakan hari yang terakhir kita menghadapi nikmat yang Allah beri dalam bentuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa mendapatkan apa yang selama ini kita cari, mendapatkan pahala puasanya orang-orang yang beriman, mendapatkan pahala Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita untuk menghadapi bulan yang telah berakhir ini? Mudah-mudahan Allah temukan kita kembali pada bulan yang kita cintai ini di bulan yang di tahun yang akan datang. Dan untuk kita mengakhiri bulan ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Allah memerintahkan kita ketika kita sudah menggenapkan bulan Ramadan ini, kemudian kita diminta untuk perbanyak takbir, perbanyak mengingat Allah, agar kita menjadi orang-orang yang dimenangkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang bersyukur. Maka sudah selayaknya lah ketika kita menyambut hari kemenangan kita sambut malam ini dengan membaca perbanyak takbir kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sobat yang beriman, insya Allah ketika besok kita akan menghadapi sholat Idul Fitri. Namun sebelum kita menemukan sholat Idul Fitri, kembali kita mengingatkan apakah kita sudah melaksanakan pembayaran zakat fitrah. Dan kepada seluruh panitia, kita juga mengingatkan bahwa zakat fitrah itu harus dibagikan sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri, ya. Jadi beberapa kebiasaan yang Rasul lakukan, yang pertama yaitu memperbanyak baca takbir ketika menghadapi malam Idul Fitri, kemudian memastikan pembayaran zakat fitrah sudah dilaksanakan. Kemudian di keesokan harinya Rasulullah membiasakan diri ketika Idul Fitri itu memakan makanan terlebih dahulu sebelum berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi buat kita semua, insya Allah kita sayang Rasulullah, kita cinta Rasulullah, maka apa yang Rasulullah lakukan, kita pun juga lakukan dengan rasa cinta. Nggak usah banyak tanya, kenapa harus makan, kenapa tidak makan. Yang pasti inilah hari kemenangan kita, dan Rasulullah sudah mencontohkan bahwa untuk sholat Idul Fitri, Rasulullah membiasakan diri untuk memakan makanan sebelum dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian diperintahkan kepada seluruh kaum muslimin, baik laki-laki, perempuan, yang haid maupun yang tidak haid, untuk keluar sama-sama menuju tempat melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, jadi ini sudah diperintahkan oleh Rasulullah bahwa semua tanpa ada batasan kita untuk bisa hadir ke lapangan atau ke masjid-masjid di mana diadakan sholat Idul Fitri. Ini sering ditanyakan oleh teman-teman kita, oleh sohib yang beriman, apakah orang-orang yang sedang haid boleh datang ke sholat Idul Fitri, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa untuk mengajak wanita-wanita baik yang haid maupun yang tidak haid untuk menghadiri sholat Idul Fitri. Kemudian Rasulullah membiasakan menggunakan pakaian-pakaian yang terbaiknya. Rasulullah menggunakan pakaian khususnya, jubahnya, yang digunakan hanya ketika beliau menemukan 2 hari besar, ya, 2 hari kemenangan dan hari Jumat. Jadi beliau punya pakaian khusus, jubah khusus yang hanya beliau gunakan di kala Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari Jumat saja. Ya, beliau gunakan pakaiannya, beliau berangkat ke tempat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha dengan pakaian tersebut. Ya, dan ada sedikit kisah tentang pakaian tersebut ketika Rasulullah datang ke suatu tempat di mana dijual jubah-jubah, ditawarkan kepada beliau tentang pakaian, lalu ditawarkan pakaian sutra, ya. Kemudian kita tahu bahwa Rasulullah tidak menyarankan kita untuk menggunakan pakaian sutra. Suatu ketika Rasulullah memberikan sutra tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian ketika menjelang Idul Fitri, Abu Bakar datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, mengapa engkau memberikan jubah ini sedangkan
aku tahu ada berita tentang jubah yang terbuat dari sutra. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku membawakan jubah itu kepada dirimu adalah supaya engkau bisa menjadikannya sebagai uang. Ya. Semenjak saat itulah Abu Bakar tidak mau lagi menggunakan pakaian sutra. Nah, Sohib yang beriman, setelah itu di samping kita sudah menggunakan pakaian-pakaian kita yang terbaik, lalu kita disunahkan mengikuti sunnah Rasulullah lainnya, yaitu sebagaimana baginda Rasulullah berangkat dari rumah melalui jalur yang berbeda, kemudian pulang melalui jalur yang berbeda. Ya, itu adalah kebiasaan Rasulullah. Fungsinya buat apa? Salah satunya adalah dalam bentuk syiar kepada seluruh umat yang ada di muka bumi ini, bahwa kita sedang melaksanakan suatu kegiatan yang memang Allah berikan suatu kebanggaan dan kemenangan ada di dalamnya. Selanjutnya, apa yang Rasulullah lakukan? Beliau pergi ke tempat di mana ada keramaian. Jadi diceritakan bahwa Rasulullah beserta sahabat-sahabat pernah datang ke satu tempat, ya, di mana di sana ada pertunjukan atraksi yang dilakukan oleh para seniman-seniman bela diri, ya, yaitu pertunjukan menggunakan tameng dan senjata-senjata dalam peperangan, ya. Kemudian Rasulullah menonton atraksi tersebut sampai pada hadis tersebut diceritakan Aisyah pun ikut menonton atraksi tersebut, sehingga Aisyah bisa berdiri dan meletakkan kepalanya di pundak Rasulullah, ya, seperti mengintip begitu, ya, sehingga mereka dapat melaksanakan menonton pertunjukan itu secara bersama-sama. Setelah itu melaksanakan dengan riang gembira, ya, sebagaimana umat Islam di Indonesia, Masya Allah, ya, bagaimana kita menyambut Idul Fitri dan kita beriang gembira bersama para keluarga, para sanak saudara dan rekan-rekan kita yang terdekat, ya, siapapun, bahkan umat-umat Islam yang kadang-kadang kita nggak kenal pun kita pengen mengajak mereka untuk bisa sama-sama melaksanakan berbagi kesenangan di hari Idul Fitri ini dengan sajian makanan yang memang kita sudah sediakan, selama makan itu adalah halal, kemudian tidak berlebihan dan masih masuk dalam syariat Islam. Nah, kemudian dianjurkan untuk bersilaturahmi. Ya, alhamdulillah di Indonesia luar biasa. Meskipun ada larangan untuk kita pulang kampung, ada pembatasan, ya, alhamdulillah pada masa ini sebagian rekan-rekan kita, sebagian saudara-saudara kita sudah tetap melaksanakan pulang kampung silaturahmi kepada keluarga, ya, dengan harapan bisa bertemu muka dengan para sanak saudara yang sudah lama tidak bertemu, ya. Hanya saja berhati-hatilah dalam kondisi silaturahmi, karena sesungguhnya itu adalah suatu pahala. Cuman kadang-kadang kita lupa nih, ya, suka kebablasan, suka nanyain, ya, yang hal-hal yang menyakiti hati teman kita. Memang kita nggak ada niat macam-macam, ya, tidak berlebihan. Seperti halnya menanyakan udah punya anak belum, padahal yang memberikan anak adalah Allah, ya. Padahal ketika orang yang bersusah payah untuk punya anak itu mungkin agak tersinggung atau agak bagaimana perasaannya gitu, ya. Kita harus menjaga hal-hal seperti itu, ya. Termasuk juga yang sering kita dengar, ya, kapan mau kirim undangan, mau nikah gitu, ya, nyariin jodoh aja enggak, pakai ikut campur gitu. Ya, tapi Masya Allah, ya, kita harus menjaga hal-hal yang sifatnya adalah menyakitkan hati saudara-saudara kita ketika kita bersilaturahmi. Insya Allah kita akan menyambut hari kemenangan kita pada malam ini dengan takbir. Insya Allah kita kumpul bersama-sama dimanapun kita berada, kita rayakan hari ini dengan membacakan takbir semampu kita tanpa mengganggu, dengan kondisi sampaikan yang baik dan indah. Insya Allah akan menggugah hati orang yang mendengarnya dan akan membuat kita semakin percaya bahwa ini adalah hari kemenangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.